Belajar matematika bersama Bimatika. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk eksponen dengan pangkat pecahan. Perhatikan contoh seperti ini. Basis A pangkat M per N. Nah ini pecahannya ya, M per N. Sama dengan akar A pangkat M, akar pangkat N. Gitu ya. Jadi nanti yang penyebutnya menjadi akar pangkat, sedangkan pembilangnya yang di atas menjadi pangkat, ya. Seperti itu. Jadi bentuk pangkat pecahan itu adalah bentuk akar, ya. Ingat-ingat ya, bentuk pecahan, pangkat pecahan adalah bentuk akar. Dan sebaliknya, kalau kamu lihat bentuk akar, kamu bisa merubahnya ke dalam bentuk pangkat pecahan. Contoh di sini adalah 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 sama dengan akar 8 pangkat 2 akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat. Ya. Coba perhatikan lagi, ini contoh 5 pangkat 1 per 2 atau 5 pangkat setengah. Kita tulis dulu akar, 5-nya ditulis, pangkatnya itu 1, akar pangkat 2. Nah biasanya akar pangkat 2 ini tidak ditulis, jadi seperti ini. Kemudian 5 pangkat 1 ya 5, jadi 5 pangkat setengah itu akar 5 ya. Diingat-ingat ya teman-teman, kalau pangkat setengah itu berarti akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari bilangan yang dipangkatkan. Contoh lagi di sini ada 3 pangkat 3 per 4. Nah, 3 pangkat 3 per 4 kalau kita tulis itu menjadi bentuk akar 3-nya pangkat 3 terus akar pangkat 4. Begitu. Ya, jadi penyebutnya yang 4 ini menjadi akar pangkat, sedangkan 3 yang di atas sebagai pembilang itu menjadi pangkat, ya. Nah, untuk bisa menempatkan ini perlu banyak latihan ya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat lagi contoh selanjutnya. Di sini ada 32 pangkat 7 per 10. Ya, 32 pangkat 7 per 10 sama dengan 32-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5 kemudian dipangkatkan dengan 7 per 10. Ya. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. Ya, jadi 2 pangkat 5 dikali 7 per 10. Nah 5 sama 10 kita bisa bagi ya, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 ya, jadi 7 per 2. Jadi 2 pangkat 7 per 2. 2 pangkat 7 per 2 ini kalau kita mau sederhanakan lagi ya, angka di bawah 7 yang masih bisa dibagi 2 itu adalah 6. Jadi saya bikinnya seperti ini. 2 pangkat 6 per 2 dikali 2 pangkat setengah. Kenapa seperti ini? Karena nanti kalau pangkatnya dijumlah 6 per 2 ditambah 1 per 2 itu tetap harganya 7 per 2 sama dengan 7 per 2. Ya ini kalau ditambahkan 6 per 2 tambah setengah jadi 7 per 2. Jadi triknya adalah kamu mencari angka di bawah angka 7 yang masih bisa dibagi 2 ya, yang paling dekat ya, jadi 6. 4 sih bisa tapi kita ambil yang paling dekat yaitu 6 per 2. Nah 6 per 2 nanti menjadi 6 per 2, 6 bagi 2 adalah 3, jadi 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat setengah. Nah 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat setengah itu akar 2 ya. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau pangkat 1 per 2 atau pangkat setengah adalah bentuk akar kuadrat ya, jadi akar pangkat 2 dari 2. Nah di sini ada soal yang coba kita pecahkan. 25-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 2, kemudian 3 pangkat lagi dengan 3 per 4. Nah kemudian kita kalikan ya, 5, 2 kita kalikan dengan 3 per 4. Nah 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 ya, jadi 3 per 2, jadi 5 pangkat 3 per 2. Nah nanti kalau mau diubah ke bentuk akar ya, jadi nanti 5 3 per 2 nya kita sederhanain, jadi di bawah 3 yang masih bisa dibagi 2 adalah 2 ya, 2 per 2, kemudian kita kalikan lagi dengan 1 per
2. 5 pangkat 1 per 2. Jadi 2 per 2 tambah 1 per 2 kan 3 per 2 ya, jadi tetap sama. Nah sekarang 5 pangkat 2 per 2, 2 per 2 itu 1, jadi 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat setengah, masih ingat? Akar 5 ya, jadi seperti itu. Nah sekarang kita coba lagi, tadi kita dari pangkat pecahan kita ubah menjadi bentuk akar. Sekarang kita ubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat ya. Perhatikan teman-teman caranya ya. 16 akar 32 ya, 16 akar 32 artinya 16 dikali akar 32. Nah 16 nya kita rubah menjadi 2 pangkat 4, 32 nya kita ubah menjadi 2 pangkat 5 ya, masih dalam bentuk akar ya, di bawah akar. 2 pangkat 4 ditulis lagi, kemudian akar dari 2 pangkat 5 kita tulis 2 pangkat 5 per 2 ya, karena di sini akar pangkat 2 ya, tapi kan biasanya nggak ditulis ya, jadi akar pangkat. Jadi kamu udah tahu nih kalau ada angkanya di sini berarti ini 2 ya. Jadi 2 pangkat 5 per 2. Jadi ingat ya, cara cepatnya gitu aja ya. Jadi langsung 2 pangkat 5 per 2 gitu ya. Nah sekarang 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 per 2. Nah pangkatnya ditambah ya, kita tambah 2 pangkat 4 tambah 5 per 2. 4 itu kita jadiin per 2 nya itu 8 per 2 ya, 8 bagi 2 4 ya. Jadi 2 pangkat 8 per 2 ditambah 5 per 2, ini jadi 13 per 2. Nah ini bentuk pangkatnya ya, 2 pangkat 13 per 2. Kalau bentuk akarnya seperti ini. Nah kita rubah bentuk akar pangkat ini menjadi bentuk pangkat pecahan ya, kita coba ya. Ini akar 16 ya, 16 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4, tapi dia ada di bawah akar 3. Nah, kita bikin per 3. 8 itu 2 pangkat 3 ya, dia ada di bawah akar pangkat 2, jadi kita pangkatin ya, jadi 3 per 2 gitu ya. Kemudian dia juga masih di bawah akar pangkat 3 ya. Jadi bisa kita pangkatin 3, artinya kita kalikan sepertiga lagi. Atau gini aja yang sederhananya deh ya, kita gambar yang kita bikin yang simple aja. 16 nya 2 pangkat 4 ya, kemudian 8 nya 2 pangkat 3 ya. Kemudian akar ya sama aja dibagi 2 atau dikali setengah, kita pangkatin setengah gitu ya. Kemudian seluruhnya kita pangkatin sepertiga. Nah boleh seperti ini ya. Kalau dibikin per 3 sama aja dibagi 3 sama aja dikali sepertiga, jadi kita pangkatin sepertiga seluruhnya ya. Kemudian perubahannya menjadi 2 pangkat 4 per 3 ya, 4 kali sepertiga. Kemudian ini 3 per 2 ya, 2 pangkat 3 per 2 dikali sepertiga, 3 per 6 ya, 3 per 6 itu setengah, 2 pangkat setengah. Nah 2 pangkat 4 per 3 ditambah setengah ya, perkaliannya jadi penjumlahan pangkatnya, ini menjadi 2 pangkat, kita jadiin per 6 ya, 6, 8 per 6 sama 3 per 6 ya, jadi 11 per 6 ya, gitu. Ini bentuk pangkatnya ya, 11 per 6. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sederhanakan ke bentuk akar pangkat. Nah ini bentuk pangkat menjadi akar ya. Kita lihat di sini ada 2 pangkat 5 per 4 dikuadratkan lagi di pangkat 2, 16 pangkat 3 per 8 per 8, 7 per 6, pangkatnya 7 per 6. Nah 2 pangkat 5 per 4 dipangkatkan 2, ini kita kalikan ya, kalikan jadi 10 per 4, atau sederhananya adalah 5 per 2. Nah tulis nih 5 per 2, 2 pangkat 5 per 2.
Kemudian 16 kita akan jadikan 2 pangkat 4, masih dipangkatkan 3/8. 5 pangkat 5/2, 2 pangkat 5/2 di sini. 2 pangkat 4, 3/8 kita kalikan 12/8, sederhananya adalah 3/2. Jadi 2 pangkat 3/2. Nah 8 itu 2 pangkat 3, pangkat lagi 7/6. Kita kalikan 21/6. 2 pangkat 7/2, sederhananya ya, 21/6 7/2 ya, dibagi 3. Nah yang atas 2 pangkat 5/2, 2 pangkat 3/2, pangkatnya kita jumlah 8/2. 8/2, 8 dibagi 2 4, jadi 2 pangkat 4. Yang bawah 2 pangkat 7/2, tulis lagi karena dibagi jadi pangkatnya kita kurang, 4 dikurang 7/2. 4 itu 8/2 dikurang 7/2, jadinya 1/2. 2 pangkat 1/2. Ingat 2 pangkat 1/2 ya, jadi akar 2. Nah demikian ya teman-teman, bentuk eksponen dengan pangkat pecahan ya. Jadi kita kembali lagi di sini, kalau pangkatnya pecahan, penyebutnya menjadi akar pangkat, pembilangnya menjadi pangkat ya. Diperhatikan lagi materi ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Silakan dipelajari lagi video ini berulang-ulang supaya kalian lebih mudah memahaminya ya dalam proses belajar ini. Saya Firman pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.